Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam. Kita sebagai masyarakat dan warga negara Indonesia, besok 17 Agustus 2020 akan memperingati HUT proklamasi kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia ke-75. Kita sebagai gereja yang merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia, juga ikut merayakan HUT proklamasi tersebut. Lebih dari itu, kita tidak hanya ikut merayakan, tetapi juga bertanggung jawab memelihara dan mengisi kemerdekaan ini melalui karya dan pengabdian kita di tengah-tengah masyarakat. Tugas gereja adalah terus mempersiapkan dan memotivasikan warga gereja untuk turut serta mengisi kemerdekaan itu secara Kristiani dengan menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera sebagai wujud kehadiran tanda-tanda kerajaan Allah. Dalam bingkai tugas gereja itu, maka khotbah hari ini hendak mengarahkan kita semua sesuai tema mingguan, cerdas mengisi kemerdekaan untuk keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Dengan tema ini, saudara-saudara, orang-orang Kristen berperan dan ikut serta bersama elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan saat ini secara cerdas dalam mewujudkan keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 5 ayat 1-15. Paulus menasihati orang-orang Kristen di Galatia dan juga dapat kita maknai sebagai gereja di masa kini atas beberapa hal penting sebagai berikut. Hal yang pertama, orang Kristen adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Tidak lagi diperhambakan oleh apapun, tetapi hidup di dalam iman berdasarkan kasih. Itu kita bisa lihat pada ayat 1-6 bacaan kita tadi. Pada bagian ini Paulus berbicara tentang kemerdekaan. Tidak dimaksudkan dalam arti terbebas dari penjajahan seperti yang nanti kita rayakan sebagai bangsa Indonesia pada tanggal 17 besok. Tetapi kemerdekaan dalam arti terbebas dari ikatan hukum Taurat. Bagi Paulus bahwa orang-orang Kristen Galatia maupun kita semua kini telah bebas, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Kristus Yesus telah memerdekakan kita lewat pengorbanan dirinya di kayu salib. Sehingga orang-orang Kristen tidak lagi diperhambakan dengan berbagai ajaran Taurat maupun ajaran sunat. Memang saudara-saudara dalam Alkitab sebagai firman Tuhan dipahami oleh orang Kristen bahwa perjanjian lama menekankan pentingnya pemberlakuan Taurat dengan ajaran sunat. Tetapi dalam perjanjian baru telah bergeser pemikiran itu dan penilaian kita bukan lagi pentingnya pemberlakuan hukum Taurat itu, melainkan pada Yesus Kristus. Bahwa di dalam Yesus Allah berkarya untuk menebus dan memerdekakan manusia sebagai anak-anak pewaris kerajaan Allah. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus, maka orang Kristen tidak lagi menjalani perbudakan dan tidak boleh membiarkan dirinya diperbudak oleh aturan-aturan manusia seperti hukum Taurat. Sebab kebenaran para pengikut Kristus, orang-orang Kristen, bukanlah karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman yang bekerja oleh kasih karunia. Manusia dibenarkan oleh Allah, bukan karena ketaatan kepada hukum Taurat, tetapi hanya oleh iman percaya kepada Kristus. Hal yang kedua, saudara-saudara jemaat, orang Kristen harus kuat di dalam Tuhan menghadapi berbagai pengaruh yang menyesatkan iman. Dapat kita lihat pada ayat 7-12 bacaan kita tadi. Pada bagian ini, Paulus mengingatkan kita agar tidak boleh terpengaruh dengan berbagai ajaran yang menyesatkan. Kita yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa
telah mengorbankan dirinya mati tersalib untuk membebaskan kita dari berbagai kesulitan, maka kita mesti tetap percaya bahwa hanya karena Tuhan kita bisa hidup dengan leluasa dan merdeka. Hidup kita dewasa ini bisa juga berpotensi mempengaruhi keutuhan iman kita. Bisa juga menyesatkan kita. Pengaruh tersebut bisa bersifat ajaran agama, ideologi, budaya sosial, ekonomi, dan banyak lagi di kondisi pandemi ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita mesti yakin Tuhan Yesus adalah penolong kita yang tidak terkalahkan. Yesus adalah Tuhan dan Allah penyelamat manusia dan bangsa-bangsa. Ibu dan Bapak jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga, sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, orang Kristen harus menggunakan kemerdekaan tersebut secara bertanggung jawab sesuai kehendak Kristus. Itu dapat kita baca pada ayat 13 sampai 15 bacaan kita tadi. Bagian ini Paulus menegaskan bahwa walaupun orang Kristen atau orang Galatia maupun kita sekarang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, namun kemerdekaan tersebut tidak boleh digunakan sebagai kenyataan untuk hidup di dalam dosa. Sebaliknya harus digunakan untuk saling melayani di antara mereka berdasarkan kasih. Ayat 13 bacaan kita tadi. Kemerdekaan yang diperoleh orang-orang Kristen bukanlah kebebasan yang sebebas-bebas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan, yang tidak boleh disalahgunakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kemerdekaan tersebut harus digunakan secara cerdas dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam hal ini saling melayani dan saling mengasihi. Paulus mengingatkan mereka terhadap salah satu inti ajaran Kristen adalah kasih, di mana kasih kepada sesama manusia telah mencakup seluruh hukum Taurat. Dengan mengasihi sesama manusia, orang Kristen telah menggunakan kemerdekaannya secara cerdas dengan memelihara keutuhan dan keadilan sesama umat manusia di dunia ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah inti hidupnya gereja ini. Sehingga warga gereja atau orang Kristen mesti memperlakukan kasih. Kasih adalah jiwa dan roh kekristenan kita. Karena itu sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara, kita harus menggunakan kemerdekaan yang telah kita dapat secara bertanggung jawab. Baik kemerdekaan rohani di dalam Kristus maupun kemerdekaan politik sebagai bangsa Indonesia. Karena kemerdekaan Indonesia diakui sebagai berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bandingkan alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, sebagai gereja, kita semua terpanggil untuk mengisi kemerdekaan yang kita peringati HUT-nya ke-75 besok. Untuk berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa kita, Indonesia. Kita berjuang mempertahankan tegaknya keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dirgahayu negara dan bangsa Indonesia. Merdeka! Shalom.